Eddie Hearn mengatakan bahwa lawan Canelo Alvarez berikutnya untuk pertarungan 17 September akan terungkap minggu depan. Dua petinju yang sedang dipertimbangkan adalah Gennady Golovkin dan Dmitry Bivol. Keduanya telah berbagi ring dengan Canelo dalam pertarungan yang menarik. Hearn tidak yakin siapa di antara dua petarung yang akan dipilih Canelo. Namun Hearn sendiri menginginkan Canelo menghadapi Golovkin karena itu akan membebaskan Bivol untuk mempertahankan gelar kelas berat ringan WBA melawan pemenang pertarungan Sabtu ini antara Joshua Buatsi dan Craig Richards. Gilberto Ramirez juga akan menjadi pilihan potensial lain untuk Bivol. Meskipun Canelo sangat malu saat kalah dari Bivol pada 8 Mei lalu, akan sulit baginya untuk tidak memilihnya sebagai lawan berikutnya. Cara Bivol membingungkan bintang Meksiko itu selama 12 ronde di satu sisi bukanlah jenis kekalahan yang dapat dengan mudah dihindari oleh petinju yang sangat kompetitif. Canelo belum pernah dipukuli seperti itu sebelumnya. Bahkan dalam kekalahannya dari Floyd Mayweather Jr. pada tahun 2013, Canelo tidak kalah telak seperti yang dia alami oleh Bivol. Yang memperburuk keadaan bagi Canelo adalah seberapa lelah dia ketika berada di dalam ring. Dia benar-benar kelelahan setelah 3 ronde pertama dan tampil seperti layaknya petinju yang tidak bekerja keras selama di kamp pelatihan. Dengan semua pembicaraan tentang Canelo yang lebih sering bermain golf selama kamp pelatihan ataupun memiliki TV di dalam gym untuk menonton, kita bertanya-tanya apakah dia sepenuhnya hadir secara mental selama pelatihannya dengan pelatih Eddie Reynoso. Golovkin yang kini berusia 40 tahun dan hanya bertarung 4 kali dalam 4 tahun terakhir sejak 2018, jumlah yang sangat rendah untuk petarung yang merupakan bintang terbesar di divisi kelas menengah. Dalam pertarungan terakhir Golovkin melawan juara kelas menengah WBA berusia 36 tahun yang juga tidak aktif, Ryota Murata pada tanggal 10 April, dia sama sekali tidak terlihat berada pada performa yang sama dengan satu dekade lalu. Beberapa orang percaya bahwa Golovkin telah berada dalam pola bertahan sejak pertandingan ulangnya dengan Canelo pada tahun 2018, dengan sabar menunggu pertandingan trilogi dan tidak ingin mengambil risiko dengan melawan seseorang yang tangguh yang berpotensi merusak rencana ini untuk ketiga kalinya. Golovkin tidak tahu bahwa Canelo akan membuatnya menunggu 4 tahun sebelum memberinya pertandingan trilogi yang telah dia tunggu-tunggu. Kami mungkin akan umumkan pertandingan Canelo berikutnya mungkin minggu depan. Kami benar-benar memiliki 2 opsi di sini, kata Eddie Hearn kepada Boxing Social tentang pertarungan Canelo Alvarez berikutnya pada 17 September. Dia bisa bertanding ulang dengan Dmitry Bivol, yang saya tahu dia ingin melakukannya, atau dia bisa kembali ke trilogi besar melawan GGG dan kemudian melawan Dmitry Bivol, lanjut Hearn. Dia dalam posisi yang bagus. Jika dia memilih untuk melawan Gennady Golovkin, maka Dmitry Bivol akan mempertahankan sabuk juaranya pada waktu yang hampir bersamaan. Pemenang hari Sabtu yakni antara Craig Richards versus Joshua Buatsi adalah kandidat utama untuk pertahanan itu, terutama dengan Matchroom. Meskipun pertarungan Canelo untuk pemenang pada hari Sabtu tidak benar-benar ada lagi, pertarungan dengan Dmitry Bivol tetap ada. Saat ini, dia bisa dibilang yang terbaik di kelas 175 pound di dunia. Semua orang sedang mengantri untuk menghadapinya. Callum Smith sedang mengantri dengan WBC dan dia adalah pesaing terang. Pemenang pertarungan antara Buatsi melawan Richards akan menjadi pesaing nomor 1 untuk gelar WBA. Jika Canelo melawan Bivol, saya ingin melihat pemenang pertarungan melawan Gilberto Ramirez. Saya pikir itu pertarungan yang luar biasa, dan Anthony Yarde juga mengantri untuk Artur Beterbiev. Apapun bisa terjadi, tetapi Anda harus aktif karena jika Anda tidak aktif ketika Anda mendapatkan kesempatan besar, Anda tidak akan siap. Itu adalah 2 pertarungan besar. Pertarungan Golovkin melawan Canelo tetap menjadi pertarungan terbesar dalam tinju, dan terlebih lagi sekarang. Canelo memiliki suasana tak terkalahkan dalam pertarungan Bivol di mana dia tidak bisa dikalahkan. Dia dikalahkan sekarang,
Jadi orang-orang memberi Golovkin lebih banyak kesempatan dalam pertarungan itu daripada yang mungkin mereka lakukan jika dia melewati Bivol. Tetapi pertandingan ulang dengan Bivol sangat besar. GGG dan Bivol 1-1, semuanya bagus untuk resume. Canelo tidak bisa kalah lagi sekarang. Saya pikir itu luar biasa bahwa Anda melihat Canelo Alvarez turun menjadi 6 atau 7 di peringkat pound for pound setelah naik ke divisi yang bahkan bukan miliknya, yakni 175 untuk bertarung dengan yang terbaik di divisi itu. Tapi inilah tinju. Kami akan membuat keputusan minggu depan dengan dia, kata Hearn.